Pemirsa Satu Televisi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan Satu Televisi di mana sesaat lagi akan kita ikuti bersama bagaimana jalannya konferensi pers, dan saat ini telah terlihat pimpinan dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sesaat lagi akan memberikan keterangan kepada rekan-rekan jurnalis, dan dapat kami melaporkan pula saat ini rekan-rekan jurnalis juga sudah banyak yang tiba di Rektorat Universitas Islam Negeri Tulungagung ini. Dan dapat kami sampaikan pula, hari ini akan kita saksikan, kita ikuti bersama secara resmi paparan dan juga penjelasan dari Rektor Universitas Islam Negeri Tulungagung terkait dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Tulungagung. Sesuatu kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh sivitas akademika dari Universitas Islam Negeri Tulungagung, di mana pada sekitar akhir bulan Mei ini, Universitas Islam Negeri Tulungagung atau yang dulunya Yayan Tulungagung telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah. Apa dan bagaimana akan kita saksikan bersama penjelasan langsung dari Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah. Dan kini kita ikuti bersama jalannya konferensi pers berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa Satu Televisi, teman-teman media, dan seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini. Yang pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara ini, yaitu turunnya Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung masuk dalam lembar negara nomor 119 tahun 2021. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu kita amat berbahagia dan berbangga bahwa Tulungagung menjadi salah satu bagian terpenting dari sejarah perkembangan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia, yang semula bernama IAIN Tulungagung, sekarang sudah berubah dengan Perpres nomor 40 tahun 2021 ditandatangani oleh Presiden tanggal 11 Mei 2021, yaitu 2 hari menjelang Lebaran tahun 1442 Hijriah. Semoga berkah Ramadan ini kita kehadiran Lailatul Qadar menjadi UIN. Jadi UIN namanya UIN Lailatul Qadar karena muncul di akhir tanggal 29 Ramadan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, dengan demikian maka sebetulnya UIN Tulungagung ini atau perguruan tinggi PTKIN di Tulungagung diakui secara nasional menjadi bagian yang tentu jauh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. IAIN Tulungagung yang berdiri tahun 1968, yang dulunya merupakan Fakultas Tarbiyah cabang Sunan Ampel Surabaya, kemudian berdiri secara mandiri otonomi tahun 1997 menjadi sekolah tinggi, dan 2013 menjadi IAIN, dan sekarang tahun 2021 menjadi Universitas Islam Negeri Tulungagung. Tentu ini perjalanan panjang seperti ini merupakan kebanggaan bagi kita bersama-sama bahwa Tulungagung yang berada di wilayah paling selatan di Pulau Jawa ini, yang kemudian diapit oleh gunung-gunung, kemudian laut, wilayah-wilayah seperti inilah yang tentu kita menjadi UIN jadi sangat berbangga. UIN Tulungagung ini terakhir menjadi salah satu atau
ketika IAIN menjadi pendaftar mahasiswa baru terbanyak se-Indonesia ketika IAIN. Nah, tentu ke depan kita berharap hadirnya UIN Tulungagung ini menjadi bagian juga perubahan-perubahan seperti ini. Apa sebetulnya yang perlu kita lakukan? Apakah selesai dengan Perpres ini? Tentu tidak. Karena apapun namanya Universitas Islam Negeri, pertama adalah core utama, core value kita adalah Islamic Studies. Karena itu Islamic Studies menjadi sebuah core penting di dalam konteks pengembangan kelembagaan kita, pengembangan akademik kita, itu menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, yang kedua, bahwa sebetulnya dengan UIN ini nanti akan menjadi tempat, wadah, di mana akses masyarakat jauh lebih luas, lebih besar, karena akan membuka fakultas-fakultas umum yang terkait dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Apakah itu Blitar, Trenggalek, Tulungagung sendiri, kemudian Kediri, atau wilayah Matarama yang disebut sebagai Selingkar Wilis. Tentu fakultas-fakultas nanti akan didirikan sesuai dengan kebutuhan. Yang salah satunya adalah kita berkomitmen terkait dengan kesehatan, terkait dengan kelautan, terkait dengan mineralogi, yang itu akan kita jadikan sebagai pengembangan UIN di dalam konteks kebutuhan sosial kita. Terkait kesehatan, tentu kita tahu bahwa wilayah Tulungagung dan sekitarnya ini masih perlu untuk pengembangan kesehatan, terutama masalah stunting, masalah penggunaan air yang sehat, lingkungan itu dan seterusnya. Maka kita ingin Tulungagung ini membuka fakultas kedokteran yang tentu saja ini digunakan, kita ingin desa-desa di wilayah selatan Pulau Jawa Timur ini, Pulau Jawa di Jawa Timur ini menjadi salah satu bagian terpenting. Di samping juga masalah ekonomi, kita akan kembangkan wilayah selatan ini dengan pegunungan, dengan persawahan dan laut, itu potensi ekonomi yang akan kita kembangkan melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ibu Bapak sekalian saya hormati, yang kedua, wilayah kita adalah wilayah yang terkait dengan potensi kelautan yang sangat luar biasa. Karena itu, ke depan kita akan membuka peluang masalah perikanan, masalah kemaritiman, masalah terkait juga dengan bencana. Ya, yang tentu saja kita bisa membuka fakultas atau program-program studi yang terkait dengan budidaya ikan dan kelautan. Apakah nanti itu perkapalan yang terkait dengan karakter Laut Selatan, Samudra Hindia, ataupun yang terkait dengan budidaya hasil ikan. Kita tahu bahwa Tulungagung, Blitar, Trenggalek itu adalah penghasil ikan yang sangat luar biasa, baik ikan darat maupun ikan laut. Nah, tentu saja ini potensi ini akan kita kembangkan bersama-sama dengan membuat SDM yang bagus, dengan kemudian kita potensi-potensi besarnya. Yang ketiga adalah potensi gunung-gunung kita yang memiliki potensi mineral yang sangat luar biasa. Karena itu kita ingin di Tulungagung nanti UIN itu akan kita buka program studi pertambangan. Karena ini wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan wilayah terkait dengan pertambangan di wilayah selatan ini. Bapak sekalian saya hormati, yang ketiga, apakah dengan UIN ini kemudian pendidikan kita jadi mahal? Sebetulnya pendidikan itu sudah mahal sebetulnya. Harus mahal pendidikan itu. Karena itu negara mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan itu minimal 20%. Ini sebetulnya pendidikan itu harus mahal. Persoalannya adalah siapa yang membiayai ini? Apakah negara atau masyarakat? Nah, dengan hadirnya UIN ini
dan sekarang kita sudah menjadi Badan Layanan Umum BLU, yang kemudian kita sedang proses terus menjadi PTNBH yang lebih mandiri, maka ketergantungan kita terhadap anggaran pemerintah yang selama ini tentu tidak bisa lagi kita mengandalkan anggaran pemerintah, maka kita genjot terkait dengan penghasilan di luar anggaran pemerintah itu untuk terkait dengan bagaimana kita membiayai biaya pendidikan yang mahal itu dan masyarakat dibebani dengan biaya yang sangat murah. Jadi kita ingin bahwa dengan UIN ini tidak ada lagi kenaikan UKT, tetap sama. Tapi pembiayaan kita akan kita topang dengan BLU kita. Yang terakhir adalah dengan UIN ini maka tentu sekarang kita mau tidak mau itu harus meningkatkan SDM, human resources kita. Apakah human resources dosen, ataupun human resources mahasiswa, ataupun tenaga kependidikan. 5 tahun akan datang, semua dosen wajib doktor. Ya, semua wajib doktor. Dan sekarang alhamdulillah, sekarang kita sudah punya 15 guru besar dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Tentu kita amat berbahagia di sebelah selatan yang sepi ini, secara geografis kita itu lemah, secara geoekonomi juga kita lemah, secara geopolitik nggak ada apa-apanya, secara geososial kita juga banyak orang keluar daerah, tapi kita punya SDM guru besar sampai 15 yang seperti ini, saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, di samping itu kita sekarang sedang menggagas bahwa UIN Tulungagung ini akan membuka sekolah vokasi. Dan kita sudah komunikasi dengan Kemendikbud Ristek itu terkait dengan sekolah vokasi ini kemungkinan besar kita membekali masyarakat sekitar untuk siap kerja di dunia apakah dalam negeri maupun luar negeri sebagai profesional, skill yang kita lakukan. Makanya nanti akan kita vokasi itu waktunya 2 atau 3 tahun dan dia bisa melakukan pekerjaan secara profesional, kita kirim ke beberapa negeri. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, dan tentu saja karena ini sudah UIN, maka kapasitas kita, kualitas kita arahkan menjadi kualitas internasional. Sekarang yang kuliah di UIN Tulungagung sekarang, sudah ada 21 negara yang kuliah di Tulungagung. Meskipun sekarang dalam kondisi kuliah secara online, secara daring, tapi sudah 21 negara. Mulai Afrika, Asia Selatan, India, Bangladesh, kemudian Timur Tengah, mulai Mesir, Libya, kemudian Asia Tenggara, Filipina, kemudian Thailand, dan wilayah-wilayah yang lain. Dan sekarang sedang kita godok kerjasama dengan Cina, biar mahasiswa Cina itu datang ke kita, ke Indonesia. Jadi kalau ada hadis belajar ke negeri Cina, sekarang sudah bisa dibalik. Jadi Cina lah yang harus ke negeri kita. Toh juga rektornya sudah seperti Cina gitu ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon doa restu teman-teman media, tolong diberitakan yang baik-baik dari kami dan kasih masukan ketika misalkan ada kekurangan dalam diri kami. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti bersama bagaimana proses untuk dilaksanakannya konferensi pers, dan baru saja kita ikuti penjelasan langsung dari Rektor Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Profesor Dr. Maftukin, tentang proses transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di kawasan selatan Jawa Timur. Seperti yang tadi kita ketahui, ini memiliki arti penting bukan hanya secara kelembagaan Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah saja, sivitas akademika, namun juga ini diharapkan bisa memberikan impact positif bagi pengembangan masyarakat yang ada di kawasan Selingkar Wilis. Pemirsa, demikian tadi adalah jalannya keseluruhan konferensi pers pada kesempatan kali ini. Saya Dimas Prakoso, jumpa lagi di siaran Satu Televisi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.